Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Wijanarko, NPM 2205040022. Di sini saya akan menjelaskan tentang certain faktor. Ketidakpastian dalam menghadapi satu masalah sering ditemukan jawaban yang tidak memiliki keyakinan penuh. Ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas atau kebolehjadian tergantung dari hasil suatu kejadian. Yang ketiga, hasil yang tidak pasti disebabkan oleh dua faktor, yaitu aturan yang tidak pasti dan jawaban pengguna yang tidak pasti atau atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Teori penyelesaian ketidakpastian. Satu, probabilitas klasik. Dua, probabilitas bias. Tiga, teori Hartley berdasarkan himpunan klasik. Keempat, teori Shannon berdasarkan pada probabilitas. Kelima, teori Dempster-Shafer. Keenam, teori Fuzzy-Zade. Dan yang ketujuh, faktor kepastian. Ketidakpastian aturan. Ada tiga penyebab ketidakpastian aturan, yaitu satu, aturan tunggal. Dua, ketidakcocokan antar konsekuen dalam aturan. Dan yang ketiga, penyelesaian konflik. Aturan tunggal itu pertama, kesalahan, diantaranya ambiguitas suatu didefinisikan dengan lebih dari satu cara. Berikutnya, ketidaklengkapan data, kesalahan informasi, ketidakpercayaan terhadap satu alat, dan yang terakhir adanya bias. Yang kedua yaitu probabilitas. Yang pertama disebabkan ketidakmampuan seorang pakar dalam merumuskan satu aturan secara pasti, dan yang kedua kombinasi gejala. Incompatibility aturan. Yang pertama, kontradiksi aturan. Kedua, subsumsi aturan. Ketiga, redundasi aturan. Keempat, kehilangan aturan. Dan yang kelima, penggabungan data. Kontradiksi aturan. Aturan satu, jika anak demam maka harus dikompres. Kedua, jika anak demam maka diselimuti. Aturan kedua, jika anak demam maka jangan dikompres. Dan jika anak demam maka jangan diselimuti. Subsumsi aturan. Aturan 1, jika E1 maka H. Aturan 2, jika E1 dan E2 maka H. Jika hanya E1 yang muncul, maka masalah tidak akan timbul. Aturan 3 dijalankan akan, tetapi apabila E1 dan E2 sama-sama muncul, maka kedua aturan sama-sama akan dijalankan. Redundasi aturan. Aturan 1, jika E1 dan E2 maka H. Aturan 2, jika E2 dan E1 maka H. Dalam kasus ini ditemukan aturan-aturan yang sepertinya berbeda akan tetapi memiliki makna yang sama. Kehilangan aturan. Aturan 1, jika E4 maka H. Ketika E4 diabaikan, maka H tidak akan pernah tersimbolkan. Probabilitas. Untuk mengetahui besarnya kemungkinan, dihitung dari persentase jumlah premis yang dialami. Kemungkinan jumlah premis terpilih atau jumlah premis dikali 100%. Pilihan user, premis 1, premis 2, premis 3. Premis 1 yaitu konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, dan konklusi 4. Premis 2 sama konklusi 1, konklusi dan konklusi 3. Premis 3 yaitu konklusi 1, konklusi 2, dan konklusi 3. Premis 4, konklusi 2, dan konklusi 4. Premis 5, konklusi 3, dan konklusi 4. Premis 6, hanya konklusi 4 saja. Berikutnya adalah
Waspada DBD, ini gejala demam berdarah yang harus Anda ketahui. Demam tinggi selama 2 sampai 7 hari. Yang kedua, nyeri di bagian perut dan sekitar ulu hati. Ketiga, sakit kepala dan nyeri di bagian belakang bola mata. Keempat, nyeri otot dan persendian. Kelima, muntah atau diare. Keenam, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah. Asal tahu saja, bintik merah tersebut tidak hilang ketika Anda meregangkan kulit. Dan yang ketujuh, mengalami mimisan, gusi berdarah, dan muntah darah. Gejala ini muncul bila penyakit demam berdarah semakin parah. Seorang yang menderita penyakit MAH biasanya akan mengalami gejala atau ciri-ciri penyakit MAH yang meliputi: 1. Nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian di bagian dada yang benar. 2. Mual saat atau setelah makan. 3. Perut kembung dan terasa penuh. Keempat, mudah kenyang. Kelima, sering sendawa. Keenam, intoleransi terhadap makanan berlemak. Ketujuh, nafsu makan menurun karena perut terasa sakit. Kedelapan, naiknya asam lambung. Dan yang kesembilan, penurunan berat badan. Selain itu, ada pada gejala atau ciri-ciri penyakit MAH yang terbilang berbahaya dan perlu segera diatasi. 1. Mual dan muntah secara terus-menerus. 2. Tinjau berwarna gelap. Tinja berwarna gelap yang benar. Atau mengandung darah. Ketiga, muntah darah. Keempat, nyeri perut yang tiba-tiba dan terus begitu menyakitkan. Kelima, sulit bernapas. Dan yang keenam, anemia. Pilihan user, premis 1, premis 2, premis 3. Premis 1 ke konklusi 2 yaitu 30. Premis 1 ke konklusi 1 yaitu 20. Dan premis 1 ke konklusi 4 yaitu 20 juga. Premis 2 ke konklusi 1 yaitu 40. Dan premis 2 ke konklusi 3 yaitu 30. Premis 3 ke konklusi 1 40. Premis 3 ke konklusi 2 35. Dan premis 3 ke konklusi 3 yaitu 20. Premis 4 ke konklusi 2 35. Premis 4 ke konklusi 4 20. Premis 5 ke konklusi 3 90. Premis 5 ke konklusi 4 20. Premis 6 ke konklusi 4 20. Perubahan database, premis, ID, kode premis, nama premis, aturan, ID, premis ID, konklusi, ID, kode konklusi, nama konklusi. Certain faktor. Certain faktor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certain faktor didefinisikan sebagai berikut: Giarantano dan Riley 1994, yaitu CF kurung tutup H, E kurung tutup lagi sama dengan MB kurung buka H, E kurung tutup kurangi MD kurung buka H, E kurung tutup. Kombinasi evidence antecedent, CF pengguna dan CF pakar. Evidence antecedent ketidakpastian E1 dan E2 min CF kurung buka H, E1 kurung tutup, CF kurung buka H, E2 kurung tutup lagi, kemudian E1 or E2 max CF H, E1, CF H, E2, tidak E, CF H, E.
Contoh kombinasi evidence E sama dengan kurung buka E1 dan E2 dan E3 atau E4 dan bukan E5. E1 sama dengan 0,9, E2 sama dengan 0,8, E3 sama dengan 0,3, E4 sama dengan men 0,5, dan E5 sama dengan men 0,4. Jika aturan CFE, maka CF H, E sama dengan CF EE dikali CF H, E. CF E, adalah certainty faktor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence E. CF H, E certainty faktor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui dengan pasti, yaitu ketika CF E, sama dengan 1. CF H, E adalah certainty faktor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence E. CF aturan jika E maka H. Jika semua evidence pada antecedent diketahui dengan pasti, maka rumusnya akan menjadi CH CF H, E sama dengan CF H, E besar. Jika batuk dan demam dan sakit kepala dan bersin, maka influenza, CF sama dengan 0,7 menganggap E1 sama dengan batuk, E2 sama dengan demam, E3 sakit kepala, E4 bersin-bersin, dan H influenza. Contoh kasus, berapa nilai CF H besar, E kecil ketika semua evidence pasti? Berapa nilai CF H besar, E kecil jika partial evidence tidak pasti? CF E1, E besar 1 sama dengan E, kecil sama dengan 0,5, CF E besar 2, E1 sama dengan 0,8, CF E besar 3 sama E kecil sama dengan 0,3, dan CF E besar 4, E kecil sama dengan 0,7. Kombinasi paralel, jika E1 maka H, jika E2 maka H, X sama dengan CF H besar, E besar 1, Y sama dengan CF H besar, E besar 2, Z sama dengan CF H besar, E besar 1, E besar 2, X tambah Y dikurangi XY, kurung buka, X tambah Y kurung tutup, atau dibagi 1 kurangi min, kurung buka, X, Y, kemudian X tambah Y, kemudian tambah XY, Z sama dengan EY sama dengan 0, Y berlawanan tanda, seperti tadi, X, Y kurang dari 0, X, Y berlawanan tanda, X, Y lebih besar dari 0. Kombinasi sekuensial, jika E maka E, jika E maka H, CF H besar, E besar sama dengan CF E besar, E besar dikali CF H besar, E besar. Contoh kasus, A ke C sama dengan 0,8, B ke C sama dengan 0,5, C ke D sama dengan 0,7, D ke F sama dengan 0,9, dan E ke F sama dengan min, 0,3. Berapakah nilai CF karena A, B, dan E?
Adapun tipe-tipe nilai certain faktor untuk berbagai macam istilah ketidakpastian, sebetulnya ada uncertainty term dan CF. Contohnya, definitely not, pasti tidak. CF-nya min 1,0, almost certainty not, hampir pasti tidak. CF-nya min 0,8, probably not, kemungkinan tidak. Min 0,6, maybe not, mungkin tidak. Min 0,4, unknown, tidak tahu. CF-nya min 0,2 atau 0,2, maybe, mungkin. CF-nya 0,4, probably, kemungkinan besar, 0,6, almost certainty, hampir pasti, 0,8, dan definitely, pasti, 1,0. Certain faktor, formula dasar digunakan apabila belum ada nilai CF untuk setiap gejala yang menyebabkan penyakit. Kombinasi certainty faktor yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit adalah CF gejala sama dengan CF pakar H besar dikali CF user E besar, dan CF combine sama dengan CF old ditambah CF gejala dikali kurung buka 1 dikurangi CF old kurung tutup, CF persentase sama dengan CF combine dikali 100%. Contoh kasus, seorang pasien mengalami gejala kulit kekuningan, demam ringan, bercak kulit, lelah, nyeri perut, selera makan hilang, muntah-muntah, dan nyeri sendi. Apakah pasien tersebut mengalami penyakit hipotesis? Contoh kasus tabel 1 ketidakpastian. Keterangan, sangat yakin nilai terminator 1,0, yakin 0,8, cukup yakin 0,6, kurang yakin 0,4, tidak tahu 0,2, tidak 0,0. Tabel 2, nilai kepastian pakar. Kode HB1 gejala kulit kekuningan, nilai certain faktor 0,8, dan HB2 demam ringan, CF-nya 0,4, HB3 bercak kulit kemerahan karena alergi, CF-nya 0,8, HB4 lelah, CF-nya 0,2, HB5 nyeri perut kanan atas, CF-nya 0,4, HB6 selera makan hilang, CF-nya 0,6, HB7 mual muntah, CF-nya 0,6, HB8 nyeri sendi, CF-nya 0,4. Tabel 3, nilai kepastian user. Kode HB1 gejala kulit kekuningan, CF-nya 0,4, HB2 demam ringan, CF-nya 0,8, HB3 bercak kulit kemerahan karena alergi, CF-nya 0,4, HB4 lelah, CF 0,6, HB5 nyeri perut kanan atas, CF-nya 0,4, HB6 selera makan hilang, CF 0,6, HB7 mual muntah, CF 0,8, HB8 nyeri sendi, CF-nya 0,4. Diagnosa penyakit GRD, asam lambung, dengan metode certain faktor. Pengguna konsultas diberi pilihan jawaban yang masing-masing bobotnya sebagai berikut. Bobot tidak tahu, nilai 0,2, mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, dan pasti 1,0. Selanjutnya menentukan gejala dan CF pakar. Kode gejala 1, gejalanya mual, CF pakar 0,6, kronis yes. G2 muntah, CF pakar 0,8, kronis yes. G3 suara serak, CF 0,2, kronis yes. G4 saat sakit saat menelan, CF pakar 0,8, kronis yes. G5 otot perut merasa kejang,
CF pakar 0,6, kronis yes. G6 panas bagian dada 0,8, akut yes. G7 asam di mulut, CF pakar 0,8, akut yes. G8 rasa terbakar di ulu hati, CF pakar 1, akut yes. G9 rasa terbakar di tenggorokan, CF pakar 1, akut yes. Dan G10 penurunan berat badan, CF pakar 0,4, akut yes lagi. Menentukan nilai CF pakar untuk masing-masing premis, ciri sekaligus penentuan CF user untuk GERD kronis. Sel kode G1 gejala mual, CF pakar 0,6, CF E besar, E kecil 0,6. G2 muntah, CF pakar 0,8, CF E besar, E kecil 0,4. G3 suara serak, CF pakar 0,2, CF E besar, E kecil 0,2. G4 sakit saat menelan, CF pakar 0,8, CF E besar, E kecil 0,4. Dan G5 otot perut rasa kejang, CF pakar 0,6 dan CF E besar dan E kecil 0,6. Menentukan nilai CF pakar untuk masing-masing premis, ciri sekaligus penentuan user CF user untuk GERD akut. Ini yang berikutnya G6, kode G6 gejala panas bagian dada, CF pakar 0,8, CF E besar, E kecil 0,6. G7 asam di mulut, CF pakar 0,8, CF E besar, E kecil 0,6. G8 rasa terbakar di ulu hati, CF pakar 1, CF E besar, E kecil 0,6. G9 rasa terbakar di tenggorokan, CF pakar 1, CF E besar, E kecil 0,4. Dan G10 penurunan berat badan, CF pakar 0,4 dan CF E besar, E kecil 0,4. Oke, sekian dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.